Teman-teman, sekarang kita tinggalkan dulu Bapak A dan ada sedikit pengetahuan nutrisi atau gizi yang mungkin teman-teman perlu ketahui agar bisa semakin baik dalam memberikan rekomendasi atau acuan atau misalnya diterapkan ke diri sendiri untuk dikabarkan kepada klien. Hal pertama adalah mengenai glycemic index, satu hal yang mungkin kata yang sangat familiar kita dengar tapi mungkin jarang kita mengerti apa itu glycemic index. Glycemic index adalah sistem atau cara penilaian karbohidrat berdasarkan cepat lambatnya karbohidrat tersebut diubah menjadi glukosa atau gula di dalam darah. Semakin cepat lajunya, semakin tinggi juga nilainya, yang berarti semakin cepat juga ia memberikan respon insulin di dalam tubuh. Karena karbohidrat apabila dikonsumsi misalnya dengan glycemic index yang tinggi, berarti dengan cepat dalam waktu singkat ya sudah memberikan rise atau kenaikan level gula di dalam darah yang cukup tinggi. Kenaikan ini memicu respon insulin. Insulin pankreas sebagai organ yang memproduksi insulin akan dipanggil untuk cepat-cepat mengosongkan gula di dalam darahnya. Dan ini dilakukan melalui kerja insulin. Dikirimlah laskar insulin untuk mengambil gula. Setelah gula diambil, dikirim, diantar agar gula darah ke titik level yang rendah. Saat ini terjadi, kita mengalami dua hal, yaitu drop gula darah yang terlalu cepat yang membuat kita akhirnya mengantuk, membuat kita crash dan tiba-tiba mengalami tidak ada energi. Dan yang kedua adalah insulin ini yang menjadi busway, menjadi angkutan transport yang mengangkut gula, itu akan dibawa ke 3 terminal. Terminal pertama adalah terminal hati, terminal kedua adalah terminal otot, terminal ketiga adalah terminal lemak. Apabila hati memiliki kapasitas yang tidak besar dalam menampung karbohidrat, apabila jumlah karbohidrat yang kita konsumsi cukup banyak sehingga levelnya tinggi, lalu ternyata hati daya tampungnya sedikit, insulin akan memarkirkan sedikit saja gula atau glukosa yang untuk cukup ditampung oleh hati. Kemudian sisanya masih tersisa begitu banyak glukosa atau gula yang akan harus ditransport, dicari tempat buangnya di mana. Oke, kita buang lagi ke otot. Sekarang kalau fitness mania atau member atau klien, potential klien tidak mau melakukan aktivitas latihan beban yang membakar gula dan tidak mau melakukan aktivitas latihan beban yang meningkatkan kapasitas otot, meningkatkan ukuran otot untuk menampung lebih banyak gula, apa yang terjadi? Daya tampung gula pada otot kecil, dan saat itulah otot tidak banyak daya tampung, hati tidak banyak daya tampung, tapi konsumsi gula banyak dari tepung-tepungan, mie, dari gula pasir, soft drink, gorengan, french fries, dan lain chips, ya snack, wafer, dan lain-lain. Itu semua menumpuk, tidak mampu ditampung oleh hati dan otot saja, masih tersisa banyak, akhirnya ke terminal yang terakhir yang namanya terminal lemak. Inilah proses terjadinya kegemukan yang diakibatkan konsumsi makanan-makanan karbohidrat berglycemic index tinggi yang akhirnya memudahkan kita untuk men-store lemak. Insulin juga adalah hormon yang menginstruksikan tubuh untuk menyimpan lemak daripada melakukan hal lainnya, ya, atau menyimpan. Karena insulin adalah hormon fat storing hormone sebenarnya di dalam tubuh. Makanya pilihan makanannya adalah yang kembali lagi yang sifatnya low glycemic index yang akan lebih bagus atau untuk direkomendasikan atau dianjurkan secara mayoritas dikonsumsi oleh klien-klien kita, ya. Nah, dengan memahami ini,
kita akhirnya juga sudah memahami bahwa ternyata mengkonsumsi karbohidrat perlu cukup moderatnya saja. Kalau Bapak A tadi sebagai contoh, kebutuhan karbohidratnya adalah lebih kurang 162 gram per hari. Nah, dalam 162 gram ini, sayuran akan dengan glycemic index yang lebih rendah, sebaiknya mendominasi asupan karbohidrat. Ya, sisanya kalau masih ada mau sedikit madu, sedikit nasi, dan itu pun nasi merah yang glycemic indexnya rendah, ya, dengan glycemic index rendah akhirnya gula di dalam darah juga rendah sehingga tidak terjadi crash. Dan apalagi ini kalau interval makannya seperti ini, kemudian ini crash waktu lama, kita waktu ditawari makan sama orang Indonesia sukanya bilang, oh ya saya belum lapar, jangan dulu, padahal dia makan nahan lapar. Waktu memilih di sini, pemilihan makanannya juga sudah tidak rasional lagi, sehingga akhirnya dia akan mencoba menduplikasi proses yang sama. Nah, tetapi kalau misalnya gula darah kita rise-nya sedikit, kemudian turun, ya, atau mungkin turunnya pun tidak lama, karena apa? Karena sifatnya tidak cepat, karena apa? Sifatnya kompleks. Nah, sifatnya kompleks sehingga tersedia terus, dan apalagi kita beri interval jarak makan yang cukup pendek, sehingga hampir tidak ada kesempatan bagi karbohidrat kompleks atau karbohidrat dengan serat yang tinggi ini untuk di-store sebagai lemak, ya. Apalagi dengan proses makan yang terus-menerus kita makan, proses penguraian makanan terjadi seperti yang tadi kita sampaikan di bab sebelumnya, bahwa dengan makan lebih sering, kita memproses makanan lebih banyak pun, akhirnya kalori dari berusaha memproses makanan lebih sering dan lebih lama itu pun sendiri bisa naik, sehingga metabolisme kita terbantu di sana. Jadi demikianlah overview atau misalnya pengetahuan dasar tentang glycemic index yang perlu teman-teman ketahui, karena ada banyak sekali makanan di luar sana yang glycemic indexnya lebih tinggi, karena secara kebetulan mereka adalah makanan-makanan yang lebih enak, mie, kue tiaw, bihun, ya, itu semua dari tepung-tepung putih, tepung maizena, ya, tepung terigu, kemudian kue, ya, kue jajanan pasar, kue basah, kue kering, biskuit, semua terbuat dari tepung-tepung, bolu, ya, sampai ke pempek, ya, ke pembuatan martabak dan segalanya. Saya tidak mengatakan makanan tersebut tidak boleh dimakan. Makanan tersebut adalah makanan favorit kita semua juga, yang merupakan bagian dari perkembangan peradaban manusia dan kebudayaan. Tidak ada masalahnya untuk kita konsumsi. Yang menjadi masalah apabila kita mengkonsumsi terlalu sering, ya, dimana pola makan sebenarnya adalah untuk mengatur makan kita. Seminggu, katakan per hari kita ada makan 3 kali meal dan 2 snack, berarti total ada 5 kali makan, ya, perharinya. Kemudian dikali 7 hari, seminggu ada 35 kali kesempatan makan, ya, 21 diantaranya adalah kesempatan untuk meal besar, dan sisanya ada lebih kurang 14 adalah kesempatan untuk meal-meal yang lebih kecil atau snack atau kudapan. Berapa diantara 35 kesempatan makan ini yang kita lakukan atau kita penuhi dengan pola makan yang tepat? Berapa sering kita pilihan makanannya, sumbernya, penyajiannya itu sehat? Nah, ini sendiri kan akhirnya menjadi satu tantangan, menjadi satu yang semoga membuka mata diri kita dan mata klien kita bahwa mengatur makanan adalah sesuatu hal yang sangat penting, ya. Dimulai dari pengetahuan akan kalori, sekarang pengetahuan akan glycemic index, dan pengetahuan akan misalnya kualitas-kualitas protein atau lemak-lemak esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh, yang harus didapat dari luar, ya. Kita sekarang masuk pada pembahasan mengenai protein. Protein sendiri sebenarnya tidak bermasalah bagi kita untuk mengkonsumsi apa saja. Hanya satu sumber protein yang perlu kita berhati-hati, yaitu sumber protein yang sifatnya memiliki kualitas rendah tetapi kandungan lemaknya tinggi. Makanan-makanan seperti jeroan, ya, otak, usus, telinga, bahkan buntut, paru, lidah, hati, ya, ampla, babat dan lain sebagainya itu adalah jenis-jenis protein berkualitas rendah tetapi kandungan lemaknya tinggi, kandungan kolesterolnya tinggi, dan bukan merupakan sumber makanan yang bisa kita konsumsi terlalu sering atau banyak, ya. Jadi kurangi frekuensi
kurangi juga volume atau porsi, frekuensi dan porsi dari makanan-makanan yang kurang sehat, dan ganti dengan yang lebih sehat seperti sayur-sayuran, ya, protein-protein berkualitas tinggi dengan lemak yang lebih rendah, dan juga dari asam lemak esensial seperti kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang tanah, kacang walnut, almond, kacang polong, ya, kemudian dari flaxseed misalnya, atau mungkin dari juga extra virgin olive oil. Semua itu adalah sumber-sumber yang sehat yang bisa kita konsumsikan dengan perhitungan atau konsiderasi yang telah kita sampaikan di bab sebelumnya. Demikian ulasan mengenai nutrisi, ya. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tanyakan ke rainstitute@yahoo.com atau kumpulkan pertanyaan itu untuk kita jawab nanti di hari pelatihan sebelum kita melakukan